Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama channel mekanik di sini. Kali ini kita coba langsung saja ke pokok pembahasan ya teman-teman. Ini satu unit X-Trade 125 ya. Dimana keluhan motor bergetar. Nah, ini bergetar sampai ke bodi. Terus motor tanpa digas pun motor sudah mulai jalan sendiri. Nah, ini sudah jalan sendiri ya. Motor tanpa digas. Ya. Langsung jalan. Kita rem pun motor terasa nahan gitu ya, motor terasa maju, terus juga terasa istilahnya terus-terusan mendorong ya, seperti itu. Jadi ini masalah awalnya untuk X-Trade 125 ini. Datang dari customer komen bahwa motor saya jalan sendiri mas, tanpa digas. Dia sudah berani jalan sendiri tanpa diperintah. Nah ini kita coba periksa dan kita coba pastikan masalahnya dari mana. Terus kita bahas juga biasanya misalkan ada pergantian part, kita estimasikan biaya partnya berapa. Jadi supaya teman-teman jika ada mengalami kendala yang sama di motor yang sama, teman-teman sudah bisa persiapkan dan sudah bisa prediksi apa-apa yang harus teman-teman lakukan atau teman-teman persiapkan. Oke, dilanjut ke pembahasan dan dilanjut ke bagian pembongkaran. Di bagian apa yang harus kita periksa dan harus kita tangani. Yuk kita coba. Motor silahkan berjalan sendiri. Nah seperti ini ya, tanpa digas dia jalan sendiri. Oke teman-teman, dilanjut ya, nih kita serahkan ke teknisi kita untuk penanganan kasus ini ya. Di sini juga ada informasi dari pemilik bahwasannya untuk di bagian ini banyak terjadi atau banyak tumpahan-tumpahan atau rembesan-rembesan oli. Nah ini sekalian kita periksa saja dan sekalian kita buka. Ini biasanya untuk kasus seperti ini masalah muncul terjadi dari bagian kopling ya. Jadi kopling yang bermasalah biasanya kita periksa aktual langsung pembongkaran bagian dari CVT ya. CVT AC kita coba buka, siapa tahu ada juga tambahan lain. Biasanya dari bagian roller yang bermasalah, yang rusak atau aus, dan juga dari bagian kopling yang sudah rusak di bagian pegasnya ya. Oke, kita langsung ke pembongkaran. Oke teman-teman, nah ini rembesan-rembesan oli sudah mulai terdeteksi ya, terlihat. Dan di sini juga ada kelihatan ada rembesan oli. Ini tadi diinformasikan dari pemilik bahwa tiap mencuci motor itu selalu membersihkan adanya oli yang rembes di bagian cover CVT. Untuk masalah yang motor jadi jalan sendiri, nah ini kita coba tangan terlebih dahulu. Kita lihat bagian rollernya. Oke, untuk roller dikira masih aman ya teman-teman. Biasanya dari sini juga ada kemungkinan untuk munculnya kasus motor jalan sendiri ya. Kita lihat bagian dari kopling. Nah ini sudah bisa kita detek ya teman-teman, sudah bisa kita lihat. Ini untuk bagian sentrifugal 3 kopling yang atau istilahnya brake atau sepatu koplingnya ini ada satu yang bermasalah. Ini yang munculnya beda sendiri nih. Nah ini juga munculnya terlalu jauh. Nah ini masih oke nih. Oke, kita bisa lihat. Nah kita coba buka. Oke, kita lepas untuk murnya dan kita coba periksa dan lihat untuk bagian koplingnya. Nah oke, nah ini masalahnya teman-teman. Jadi pernya yang patah ya. Ada satu per yang patah dan dua per yang patah teman-teman ya. Jadi otomatis tanpa ada open gas, ini kopling sudah terbuka duluan dan ini sudah menempel ke bagian rumah koplingnya tanpa kita open gas. Jadi motor dalam pas engine speed tanpa digas, ini motor atau istilahnya kopling sudah berpijak ke bagian rumah koplingnya. Terlihat dari kondisi bagian rumah kopling yang gosong. Ini rumah kopling yang gosong, jadi harusnya tidak tersentuh di pas awal-awal. Ini sudah menyentuh duluan karena ada per yang sudah patah ya, ini pernya.
Harusnya dia masih nutup, tapi karena memang sudah patah dia kebuka sendiri ya. Apalagi dengan adanya putaran, sehingga dia mengikuti lemparan dari putaran dan membuka bagian kopling dengan sendirinya tanpa kita melepas atau membuka tuas gas ya. Oke, untuk yang bocor teman-teman ya, misalkan dilihat dari bagian selang ini. Dari selang ini ada rembesan atau misalnya bagian dari sini ada rembesan. Biasanya yang bocor itu di bagian ini, bagian seal crank asnya ya. Di sini, ini ada kebocoran di sini. Nanti untuk harga-harganya kita estimasikan saja supaya teman-teman bisa mempersiapkan ya jika memang ada kebocoran ataupun jika ada part yang rusak di bagian komponen-komponen CVT. Yang terkhusus sekarang adalah bagian dari bagian kopling ya. Bagian kopling sentrifugal yang bermasalah, nanti kita estimasikan untuk biaya pengerjaan atau biaya spare partnya berapa dan biaya pengerjaannya berapa. Tapi bengkel itu berbeda-beda manajemen, jadi untuk jasa itu beda-beda ya. Tapi untuk spare part kalau di bengkel resmi itu sama, harganya sama. Oke, itu sementara kita coba estimasikan dulu. Dan sudah bisa dipastikan yang bermasalah, yang rusak itu dari bagian ini, bagian koplingnya ya. Nah, ya tinggal estimasi berapa biaya yang harus teman-teman persiapkan ketika ada masalah seperti ini. Yuk kita periksa komponen-komponen lain, tapi ini tertuju dulu ke bagian motor jalan sendirinya dan ada oli bocor. Oke, lanjut teman-teman, kita estimasikan dulu ya part-part yang harus kita ganti. Ini bagian seal ini. Oke, bagian seal crank as harganya itu Rp11.000 ya. Harga seal crank as Rp11.000 untuk per tanggal sekarang. Tanggal 30 September 2023 ya. Sewaktu-waktu harga bisa berubah. Untuk bagian kopling sentrifugalnya ya, ini bagian kopling sentrifugal untuk harganya untuk per tanggal 30 September 2023 itu harganya 423, harga eceran tertinggi di bengkel resmi ya. Oke, jadi teman-teman bisa persiapkan itu ya, karena memang yang fatal dan yang rusak itu hanya dua spare part saja, antara kopling esi dan seal crank as yang bocor ya. Jadi kita hanya merusak dan menginformasikan, atau istilahnya hanya menginformasikan ke pemilik kendaraannya yang rusak saja, yang mengganti yang rusak saja, ditawarkan yang rusak saja. Dan untuk yang part-part yang kemudian istilahnya berkala harus dirawat, itu kembali lagi ke diskusi antara teknisi dan pemilik kendaraan. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk bagian estimasi. Jadi nanti kita coba uji track, uji jalan ketika sudah melakukan pergantian bagian part-part terkait yang sudah diprediksi dan sudah dilihat secara aktual bahwa itu harus ada melakukan pergantian atau memang sudah rusak. Oke, kita lanjut nanti ke bagian pemasangan part yang sudah diganti dan memang udah klik setuju, kita klik OK dari pemilik kendaraannya. Kita sudah diskusi hasil dari estimasi, hasil dari pemeriksaan untuk melakukan pergantian part yang rusak. Dilanjut ke proses pemasangan teman-teman ya. Ini sekalian juga untuk bagian pibel, karena memang sudah waktunya dilakukan pergantian pibel. Kita langsung lakukan pergantian pibel dan sudah ada persetujuan dari kendaraan. Oke, kita kencangkan ya untuk bagian dari mur as crank as. Oke, ini part yang baru ya teman-teman. Ini part yang barunya. Untuk bagian dari pernya itu masih oke karena memang ini baru ya. Sudah tentu ini sudah teruji. Oke, kita proses pemasangan. Untuk pemasangan pibel seperti biasa ya, arah panahnya ke bagian depan, jangan sampai kebalik. Oke, kita pasang untuk bagian dari kopling sentrifugalnya ke bagian puli as puli sekunder. Oke, kita kencangkan. Oke, untuk pemasangan teman-teman kita cek dan kita periksa dan kita lihat untuk teknisi kita sudah mentutorialkan atau memperlihatkan cara memasang komponen bagian sekunder di bagian CVT ya. Oke, ini yang baru.
dan kita pasang untuk bagian rumah koplingnya. Kita kencangkan untuk bagian murnya. Oke, ini kita cek dinyalakan untuk unit. Nah, oke, ini sudah normal teman-teman ya. Ini tadinya yang ini tidak bisa diputar ke belakang karena memang ada hentakan langsung dari bagian kopling. Ini sudah kondisinya sangat-sangat normal ya teman-teman. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika teman-teman mengalami kendala yang sama di unit yang sama atau di engine 125 series Yamaha, nah ini kendala motor jalan sendiri, biasanya sumber awalnya itu dari bagian kopling dan juga bisa juga dari bagian roller ya. Ini kebetulan kasus ini dari bagian kopling sentrifugal yang bermasalah atau pernya yang patah, jadi otomatis si bagian koplingnya itu sudah ngembang duluan tanpa kita membuka katup gas. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.